Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anisha Desa Fitri dari Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, dan di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Kapala Masilia dari Prodi Hukum dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas kami yang berjudul apa itu kriminologi. Saya akan menjelaskan apa itu kriminologi. Kriminologi berasal dari dua kata, yaitu crime artinya kejahatan dan logos atau logi artinya ilmu. Secara garis besar, kriminologi artinya ilmu yang mempelajari kejahatan. Kriminologi sebagai disiplin pada umumnya tergabung pada dua payung besar, yaitu ilmu sosial dan ilmu hukum. Dari keduanya dapat dari pendefinisian kejahatan itu sendiri. Ilmu sosial mendefinisikan kejahatan perilaku yang merugikan suatu pihak, sementara ilmu hukum mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana. Lantas, mengapa definisi kejahatan dua bidang ilmu ini berbeda? Yang saya pelajari di media sosial, definisi kejahatan oleh ilmu sosial adalah tindakan satu pihak, sehingga definisi itu mengakui tindakan-tindakan merugikan yang belum ada regulasinya. Saya akan kembalikan kepada Anisha Diansa Fitri untuk membaca tugas-tugas atau materi selanjutnya. sama sekali sebagai suatu bentuk kejahatan. Hal ini bisa menjadi tahap awal permulaan suatu tindakan pidana. Definisi ini kemudian melengkapi definisi dari ilmu hukum, karena hukum bersifat non-rexes, yang pada konteks ini berarti efek dari suatu peraturan hukum juga berlaku. Pada kasus-kasus karena peraturan hukum tersebut belum dibuat sehingga harus ada definisi tindak pidana dulu, baru suatu kasus bisa disebut sebagai tindak pidana. Contohnya adalah tindakan prostitusi. Hingga saat ini prostitusi masih belum bisa dibilang sebagai kejahatan karena belum ada peraturan hukum yang secara gamblang kegiatan prostitusi itu sendiri. Sementara prostitusi dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan atau dalam ranah ilmu sosial ketika satu pihak yang dirugikan, dan kegiatan tersebut. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Terdapat 4 aspek kriminologi. Terdapat banyak aspek yang terkandung dari kejahatan itu sendiri. Bukan jadi apa yang dipelajari dari disiplin kriminologi. Menurut Mustafa, terdapat 4 aspek yang menjadi bahasan di kriminologi. Aspek yang pertama adalah perumusan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan dan kejahatan. Secara cepatnya ingin menambah kejahatannya itu sendiri dengan pertanyaan yang utama adalah apakah suatu perilaku atau tindakan itu merupakan kejahatan. Aspek yang kedua, pola-pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial.
Pelanggaran hukum, kenakalan dan kejahatan atau secara singkatnya adalah pelakunya. Pertanyaan utama dari aspek ini adalah kenapa seseorang melakukan kejahatan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pola dan peran korban kejahatan bagi munculnya suatu peristiwa kejahatan serta kedudukan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat, atau secara secepatnya korbannya. Dan pertanyaan yang pertama adalah apa peranan korban dalam suatu kejahatan dan mengapa seseorang bisa menjadi korban kejahatan. Kemudian aspek yang terakhir adalah aspek keempat, pola reaksi sosial formal, informal dan non-formal terhadap penjahat kejahatan dan korban kejahatan. Di sini yang termasuk dalam pada reaksi sosial formal adalah hukum pidana dan sistem peradilan. Pidana yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai respon terhadap suatu kejahatan. Pola reaksi informal adalah tindakan yang dilakukan lembaga resmi terhadap kejahatan tetapi tidak mengacu kepada peraturan hukum tertentu. Misalkan, polisi-polisi yang menghukum anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan hukuman untuk push up. Itu tidak ada peraturannya, namun polisi menganggap sebagai hukuman yang paling pas untuk para pelanggar yang masih berusia anak SMA tersebut. Materi selanjutnya atau contoh yang akan dibahas oleh rekan saya Kavela Marsilia. Contoh di masyarakat atau di media sosial yang pernah dibaca atau dilihat yaitu pelecehan terhadap anak-anak dilakukan seorang pria di kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Ironisnya, pelecehan terhadap anak itu dilakukan pelaku di sebuah masjid. Dalam rekaman kamera pemantau berikut ini tampak seorang pria mendekati seorang anak perempuan yang tengah melakukan ibadah salat di sebuah masjid di kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Kamera melihat suasana sepi, tindakan asosiasi dilakukan pelaku. Kejadian ini pun dilaporkan korban kepada orang tuanya. Pelapor kemudian dilanjutkan kepada pihak pengurus masjid dan polisi. Berkat rekaman CCTV, polisi hingga kini masih mencari identitas pelaku atau sudah tertangkap. Menurut ayat 1 pasal 82 Undang-Undang tersebut, pelaku pencabulan terhadap anak-anak dipidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Saran kami adalah, janganlah kalian sebagai orang tua membiarkan anak kalian melakukan kegiatan sendiri di luar lingkungan yang jauh dari awasan orang tua, karena anak di bawah umur masih belum mengerti suatu keadaan yang buruk atau baik di luar lingkungan tanpa pengawasan orang tua. Di sini saya ada kesimpulan dari pelajaran kriminologi. Kriminologi adalah ilmu sosial yang mempelajari 4 aspek, yaitu 1. Pendefinisian kejahatan itu sendiri. 2. Pelaku kejahatan. 3. Korban kejahatan. Dan 4. Reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan. Sekian presentasi dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.